Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, yaitu Nana Fitri Soleha dengan NIM 201430079. Rekan saya yaitu bernama Suhayati dengan NIM 201430092, dan rekan saya Elsia Novia dengan NIM 20143030105. Kami di sini ingin menjelaskan sedikit tentang bab 2, di mana membahas tentang neraca pembayaran, kurs valuta asing, dan kegiatan perekonomian terbuka. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Langsung saja ya teman-teman. Beberapa hal yang erat hubungannya dengan efek kegiatan ekonomi dalam perekonomian terbuka ini dibicarakan nih dalam bab ini. Yang pertama itu, bab ini menerangkan mengenai neraca pembayaran. Apa sih neraca pembayaran itu? Yaitu suatu neraca keuangan yang mengemukakan data mengenai perdagangan ekspor dan impor dan aliran ke luar negeri dan aliran juga masuk dana modal ke suatu negara. Seterusnya, bab ini juga akan menjelaskan mengenai penentuan kurs pertukaran di antara suatu mata uang dengan mata uang di negara lain nih. Dan aspek ketiga yang akan dibahas di sini yaitu mengenai yang pertama ada masalah-masalah yang dihadapi dalam perekonomian terbuka, dan yang kedua ini beberapa langkah pemerintah yang dapat dijalankan apabila perdagangan luar negeri dan lalu lintas dana menimbulkan efek buruk ke atas kegiatan ekonomi negara. Langsung saja ke materi pertama, yaitu neraca pembayaran. Neraca pembayaran itu adalah suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan di antara suatu negara dengan negara lainnya dalam suatu tahun tertentu nih. Suatu neraca pembayaran ini dapat dibedakan menjadi dua bagian utama. Yang pertama ada neraca berjalan dan yang kedua ada neraca modal. Neraca berjalan ini mencatat transaksi-transaksi sebagai berikut. Yang pertama ada ekspor dan impor barang mentah. Yang kedua itu ekspor dan impor jasa atau barang tak tangkap. Dan yang ketiga itu pembayaran pindahan neto ke luar negeri. Yang pertama ada nilai ekspor dan impor barang tampak. Transaksi ini meliputi hasil-hasil sektor pertanian, barang-barang produksi industri, dan barang-barang yang diproduksikan oleh sektor pertambangan dan berbagai jenis ekspor dan impor barang tampak lainnya. Yang kedua ada nilai ekspor dan impor barang tak tampak. Transaksi ini meliputi pembayaran biaya pengangkutan dan asuransi dari barang-barang yang tampak yang diekspor atau diimpor perbelanjaan ini oleh para pelancong, dan pendapatan investasi yang meliputi keuntungan bunga, keuntungan ke atas modal yang diinvestasikan dan dividen. Selanjutnya ada yang ketiga ada pembayaran pindahan. Ini meliputi pembayaran pindahan yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Transaksi ini meliputi pembayaran di mana penerimaannya itu tidak perlu membayar dalam bentuk uang atau jasa nih. Contohnya itu dari pembayaran pindahan adalah bantuan uang dari negara Arab ke negara Afghanistan, terus bantuan bahan makanan dari Amerika Serikat ke Afrika yang menderita kelaparan, dan mengirimkan uang untuk membiayai perbelanjaan anak-anak bersekolah itu juga termasuk
Selanjutnya ada modal swasta dan kesilapan yang ketinggalan. Dua akun penting lain dalam neraca pembayaran ini meliputi akun modal swasta dan kesilapan atau ketinggalan. Yang dimasukkan dengan modal swasta di sini adalah aliran-aliran modal dalam bentuk tabungan atau investasi keuangan yang dapat dengan cepat ditukarkan kembali kepada valuta yang asal atau valuta lainnya. Aliran keuangan ini selalu dinamakan juga sebagai dengan bond money. Bond money gitu ya ininya. Akun kesilapan, yang kedua ada akun kesilapan dan ketinggalan. Ini merupakan akun yang menaksir besarnya aliran uang yang tidak dapat dicatat. Cadangan valuta asing ini yaitu aliran pembayaran dan investasi yang masuk ke dalam suatu negara pada suatu waktu tertentu. Biasanya berbeda nih dengan aliran keluar untuk pembayaran dan investasi ke luar negeri. Perbedaannya ini di antara keduanya ini dinamakan neraca keseluruhan. Apabila neraca keseluruhan bernilai positif, artinya aliran pembayaran dan investasi ke suatu negara ini melebihi aliran yang sama ke negara-negara lain. Dengan demikian, sebaliknya nih, kalau misalnya nilainya negatif, berarti menggambarkan bahwa aliran keluar melebihi aliran yang masuk. Dalam keadaan di mana suatu negara lebih membuat pembayaran ke luar negeri kalau dibandingkan dengan penerimaannya, maka bank sentral harus mengurangi cadangan valuta asingnya untuk melakukan pembayaran tersebut. Sebaliknya, apabila yang diterima dari negara-negara lain adalah lebih banyak dari yang harus dibayar, maka cadangan valuta asing ini akan bertambah. Selanjutnya ada neraca pembayaran selalu seimbang. Apabila diperhatikan uraian di atas dengan cermat, maka akan dapat disimpulkan bahwa suatu neraca pembayaran ini akan selalu seimbang, yaitu aliran uang dan modal keluar negeri adalah sama dengan aliran uang dan modal yang masuk ke negara tersebut. Ini tidak berarti bahwa neraca berjalan selalu dalam keadaan seimbang terus, dan begitu pula neraca modal akan selalu dalam keadaan seimbang. Yang menyebabkan neraca pembayaran yang selalu seimbang itu adalah ketidakseimbangan dalam neraca berjalan, dan neraca modal akan diseimbangkan nih oleh perubahan cadangan valuta asing yang dimiliki oleh bank sentral. Selanjutnya ada transaksi berjalan. Oh iya teman-teman, di sini kan ada neraca perdagangan dan pembayaran Indonesia. Kalian bisa dilihat saja pada halaman 394. Di situ ada contoh soalnya neraca pembayaran di Indonesia. Kalian bisa pelajari di situ ya teman-teman. Selanjutnya kan ada ada transaksi berjalan. Transaksi berjalan ini selanjutnya ada transaksi modal dan selisih perhitungan. Transaksi berjalan memberikan gambaran tentang nilai transaksi yang diakibatkan oleh kegiatan perdagangan barang dan jasa. Selanjutnya ada neraca keseluruhan. Neraca keseluruhan ini yang menggambarkan jumlah aliran neto yang dicatat di ketiga kelompok transaksi, yaitu transaksi berjalan, terus transaksi modal, dan selisih perhitungan. Kedudukan neraca pembayaran ini bisa dikatakan kukuh apabila neraca perdagangan dan aliran modal swasta itu semakin bertambah kukuh gitu. Menciptakan hal tersebut merupakan tanggung jawab kita bersama nih, tanggung jawab dari pemerintah, administrasi pemerintahan, pengusaha, dan juga masyarakat pada umumnya.
Sebagai contoh, aliran modal ini bukan saja memerlukan kestabilan ekonomi dan prospek keterbukaan sektor moneter, tetapi juga bergantung kepada kestabilan politik dan sosial masyarakat. Seterusnya, neraca perdagangan yang bertambah baik memerlukan perkembangan ekspor dan ekspor yang sangat pesat nih. Di samping itu, para pengusaha juga harus berusaha nih ke arah itu. Di samping itu, para pengusaha perlu berusaha ke arah itu dan dorongan ini sangat diperlukan atau motivasinya sangat diperlukan dalam hal ini. Begitu saja materi pertama yang dibacakan oleh Nanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Suhayati. Terima kasih. Kurs valuta asing. Kurs valuta asing atau kurs mata uang asing menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Kurs valuta asing dapat juga didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Yang kedua, menentukan kurs dalam pasar bebas. Mengapa penduduk suatu negara meminta suatu mata uang asing seperti misalnya mata uang yen Jepang? Sebab yang utama adalah untuk memungkinkan negara itu membeli barang-barang dari Jepang. Mengapakah mereka ingin membeli barang dari Jepang? Terdapat banyak alasan, tetapi salah satu yang terpenting adalah karena barang yang ingin diimpor dari Jepang lebih murah dari yang diproduksikan di dalam negeri. Yang ketiga, permintaan mata uang asing. Kurs pertukaran valuta asing adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan apakah barang-barang di negara lain adalah lebih murah atau lebih mahal dari barang-barang yang diproduksikan di negara sendiri, di dalam negeri. Yang ketiga, penawaran mata uang asing. Bagaimanakah sikap orang-orang Amerika Serikat dalam menawarkan dolar mereka kepada orang-orang Jepang? Penduduk Amerika Serikat akan menukar dolarnya kepada yen Jepang karena ingin memperoleh barang-barang dari Jepang. Semakin banyak yen yang mereka peroleh dari penukaran setiap unit uang Amerika Serikat, semakin murah harga-harga barang Jepang apabila dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat. Suatu barang yang berharga 200 yen adalah sama dengan 1 dolar apabila kurs pertukaran adalah 200 yen setiap dolar, dan menjadi 2 dolar apabila kurs pertukaran adalah 100 yen setiap dolar. Berarti harga dolar yang tinggi menambah permintaan ke atas barang-barang Jepang, dan ini selanjutnya menambahkan penawaran dolar Amerika Serikat. Dan selanjutnya yaitu penentuan harga mata uang asing. Kurva permintaan ke atas dolar adalah Amerika. Kurva permintaan ke atas dolar adalah di kurva tersebut yang berbentuk menurun ke atas, ke kiri, ke atas, dan ke kanan ke bawah. Berarti apabila harga dolar tinggi, permintaan ke atas dolar adalah sedikit pada kurs 1 dolar sama dengan 250 yen. Harga 1 billion dolar yang diminta, dan semakin rendah harga dolar, semakin banyak kuantitas dolar yang diminta. Misalnya, pada kurs 1 dolar sama dengan 100 yen, sebanyak 4 billion dolar diminta oleh orang-orang Jepang. Kurva penawaran ke atas mata uang dolar dan dapat dilihat bahwa bentuk kurva tersebut adalah menaik dari kiri ke bawah, ke kanan ke atas. Kurva seperti ini apabila harga uang dolar rendah, penawaran dolar oleh orang-orang Amerika rendah. Misalnya, pada kurs 1 dolar sama dengan 50 yen, sebanyak 1 billion dolar saja yang ditawarkan. Dan apabila harga mata uang dolar tinggi, lebih banyak uang dolar yang ditawarkan oleh orang-orang Amerika. Selanjutnya yaitu penentuan kurs pertukaran oleh pemerintah.
Pemerintah dapat campur tangan dalam menentukan kurs valuta asing. Tujuannya adalah untuk memastikan kurs yang wujud tidak akan menimbulkan efek yang buruk ke atas perekonomian. Kurs pertukaran yang ditetapkan pemerintah adalah berbeda dengan kurs yang ditentukan oleh pasar bebas. Sejauh mana perbedaan tersebut? Apakah ia lebih tinggi atau lebih rendah? Yang ditetapkan oleh pasar bebas adalah tergantung kepada kebijakan dan keputusan pemerintah mengenai kurs. Yang paling sesuai untuk tujuan pemerintah adalah menstabilkan dan mengembangkan perubahan kurs. Kurs yang ditentukan oleh pasar bebas dapat mengalami dua bentuk perubahan. Dua bentuk perubahan yang berlaku yaitu perubahan permintaan dan perubahan penawaran. Yang kedua, efek kenaikan permintaan. Efek ditunjukkan perubahan yang diakibatkan oleh perubahan mata uang dolar Amerika Serikat menunjukkan perubahan yang diakibatkan oleh perubahan penawaran dolar. Misalnya, bahwa pada mulanya permintaan ke atas dolar adalah DD dan penawaran ke atas dolar adalah SS. Maka kurs pertukaran adalah 1 dolar sama dengan 150 yen. Dan kuantitas dolar yang diperjualbelikan adalah Q1 sebagai akibat dari suatu kenaikan dalam permintaan ke atas dolar. Jadi itu efek perubahan penawaran. Yang ditunjukkan adalah perubahan penawaran kurva SS dan DD menggambarkan penawaran dan permintaan uang dolar yang pada mulanya wujud. Sesudahnya penawaran bertambah dari SS menjadi S1, S1. Sebagai akibatnya, kurs pertukaran untuk setiap dolar dari 200 yen menjadi 150 yen. Kuantitas mata uang dolar yang diperjualbelikan bertambah dari QA dolar menjadi QB. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Perubahan dalam permintaan dan penawaran suatu valuta yang selanjutnya menyebabkan perubahan dalam kurs valuta disebabkan oleh banyak faktor. Yang terpenting diantaranya adalah seperti perubahan dalam cita rasa masyarakat. Cita rasa masyarakat mempengaruhi cara konsumsi mereka. Maka perubahan cita rasa masyarakat akan mengubah cara konsumsi mereka ke atas barang-barang yang diproduksikan di dalam negeri maupun yang diimpor. Perubahan kualitas barang-barang dalam negeri menyebabkan keinginan mengimpor berkurang dan ia dapat menaikkan ekspor. Sedangkan perbaikan kualitas barang-barang impor menyebabkan keinginan masyarakat untuk mengimpor bertambah besar. Yang kedua, perubahan harga barang ekspor dan impor. Harga suatu barang merupakan salah satu faktor penting yang menentukan apakah suatu barang akan diimpor atau diekspor. Barang-barang dalam negeri dapat dijualbelikan dengan harga yang relatif akan menaikkan ekspor. Apabila harga naik, maka ekspornya akan berkurang. Yang selanjutnya, kenaikan harga umum atau inflasi. Inflasi sangat besar pengaruhnya pada kurs pertukaran valuta asing. Inflasi yang berlaku pada umumnya cenderung untuk menurunkan nilai suatu valuta asing. Kecenderungan seperti ini wujud disebabkan efek inflasi. Inflasi menyebabkan harga-harga di dalam negeri lebih mahal daripada harga-harga di luar negeri. Oleh sebab itu, inflasi berkecenderungan menambah impor. Inflasi menyebabkan harga-harga barang ekspor menjadi lebih mahal. Oleh karena itu, inflasi kecenderungan mengimpor mengurangi ekspor, menyebabkan permintaan ke atas valuta asing bertambah. Yang selanjutnya, perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi. Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi sangat penting peranannya dalam mempengaruhi aliran modal. Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang rendah cenderung akan menyebabkan modal dalam negeri mengalir ke luar negeri. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi. Efek yang akan diakibatkan oleh suatu kemajuan ekonomi kepada nilai mata uangnya tergantung kepada cara pertumbuhan ekonomi yang berlaku. Apabila kemajuan itu terutama diakibatkan oleh perkembangan ekspor, maka permintaan ke atas uang negara itu bertambah lebih cepat dari penawarannya. Oleh karena itu,
Karenanya nilai mata uang negeri itu naik. Akan tetapi, apabila kemajuan tersebut menyebabkan impor berkembang lebih cepat dari ekspor, penawaran mata uang negara itu lebih cepat bertambah dari permintaannya. Dan oleh karenanya nilai mata uang negara tersebut akan merosot. Baik, selanjutnya yaitu yang akan dibahas di bab ini adalah kebijakan pemerintah dalam ekonomi terbuka. Dalam perekonomian terbuka, masalah yang dihadapi suatu negara menjadi lebih rumit, dan kebijakan yang perlu dirumuskan dan dilaksanakan pemerintah perlu dipikirkan dengan lebih baik. Dalam perekonomian tertutup, hanya dua masalah yang perlu dipikirkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi, yaitu masalah pengangguran dan masalah inflasi. Dalam perekonomian terbuka, di samping memperhatikan masalah tersebut, harus pula diperhatikan efek dari kebijakan pemerintah yang dirumuskan terhadap neraca pembayaran dan kestabilan kurs pertukaran. Defisit dalam neraca pembayaran akan menimbulkan efek buruk terhadap kestabilan kurs pertukaran. Pada akhirnya, kedua masalah itu akan menimbulkan efek buruk kepada masalah pengangguran dan kestabilan harga. Pada dasarnya, masalah yang dihadapi oleh suatu perekonomian terbuka akan terbentuk salah satu dari empat masalah berikut, yaitu 1. Perekonomian menghadapi masalah pengangguran akan tetapi terdapat surplus dalam neraca pembayaran. Yang kedua, perekonomian menghadapi masalah inflasi tetapi terdapat surplus dalam neraca pembayaran. Yang ketiga, perekonomian menghadapi masalah pengangguran dan di samping itu menghadapi masalah defisit dan neraca pembayaran. Dan yang terakhir, perekonomian menghadapi masalah inflasi dan di samping itu menghadapi masalah defisit dalam neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah dalam keadaan menguntungkan atau mempunyai surplus, maka yang perlu dipikirkan hanyalah mengatasi masalah pengangguran atau inflasi. Masalah yang harus dihadapi menjadi lebih rumit apabila bentuk masalah yang dihadapi, yaitu pengangguran atau inflasi, diikuti oleh masalah defisit dalam neraca pembayaran. Selanjutnya, diperlukan langkah-langkah yang secara serentak akan 1. Mengatasi masalah pengangguran dan defisit dalam neraca pembayaran. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah seperti ini biasanya berbentuk kebijakan memindahkan pembelanjaan. Kedua, mengatasi masalah inflasi dan defisit dalam neraca pembayaran, yaitu kebijakan pemerintah yang dijalankan akan meliputi langkah-langkah yang dituangkan kepada kebijakan mengurangi pembelanjaan. Kebijakan memindahkan perbelanjaan. Langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi masalah defisit dalam neraca pembayaran yang akan mengakibatkan pertambahan ekspor dan pengurangan impor adalah yang dimaksud dengan kebijakan memindahkan perbelanjaan. Kebijakan memindahkan perbelanjaan dijalankan apabila defisit neraca pembayaran muncul ketika perekonomian kita menghadapi masalah pengangguran. Langkah-langkah yang akan mengurangi impor dan mendorong konsumsi barang dalam negeri adalah seperti yang dinyatakan di bawah ini. Melakukan pembatasan impor. Ini dapat dilakukan dengan menaikkan pajak impor atau tarif. Di samping itu pula dapat dijalankan dengan menggunakan kuota dan melakukan kampanye untuk membeli barang dalam negeri. Langkah yang kedua adalah menekan atau mengurangi penggunaan valuta asing. Pemerintah melalui bank sentral mencatu penggunaan mata uang asing. Pemerintah lebih mengutamakan penggunaan valuta asing untuk mengimpor barang keperluan pokok dan barang mentah sektor industri dan tidak mendorong usaha mengimpor barang-barang mewah. Dan langkah yang ketiga yang terakhir, menurunkan nilai mata uang atau devaluasi. Langkah ini menyebabkan barang impor menjadi lebih mahal dan akan mengurangi impor. Sebaliknya, barang ekspor menjadi lebih murah di pasaran luar negeri dan akan menambah ekspor. Langkah-langkah yang akan menambah ekspor sehingga menambah penerimaan valuta asing adalah 1. Memberikan insentif fiskal dan moneter untuk menambahkan kegiatan dalam produksi barang ekspor. Insentif ini antara lain adalah
Baik, begitu saja dari kelompok 12. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan sampai akhir dan semoga materi yang kita jelaskan di sini bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.